Di pertemuan kali ini saya akan mengajarkan Bapak Ibu untuk membuat yang namanya cover letter dan juga title page. Bagi Bapak Ibu yang sudah mengetahui bagaimana cara menulis cover letter dan juga title page, mungkin Bapak Ibu bisa skip video ini ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam submission ke sebuah jurnal, sangat sering kita diminta untuk submit cover letter dan juga title page. Jadi sedikit sekali jurnal yang kemudian tidak mensyaratkan keduanya. Pasti semua jurnal atau kebanyakan jurnal akan meminta kita untuk mengirimkan cover letter dan juga title page. Namun banyak dari para penulis pemula kemudian tidak memahami apa yang disebut dengan cover letter dan title page. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan bahas mengenai cover letter. Nah, cover letter ini biasanya berisikan informasi terkait dengan jurnal atau artikel yang kita tulis. Kemudian sebenarnya kita mempropose atau mengajukan artikel yang kita tulis kepada chief editor. Sehingga kadang chief editor tidak perlu membaca artikel keseluruhan, hanya dengan membaca cover letter saja mereka sudah bisa menentukan apakah artikel kita ini lolos screening atau tidak. Dan ketika sudah lolos screening, maka artikel kita berpeluang untuk ke tahapan review. Jadi cover letter ini sedikit tidaknya juga menentukan artikel kita kemudian dikirimkan ke tahapan review atau tidak. Oleh karena itu kita harus benar-benar menulis cover letter ini dengan baik. Nah, eh, yang sudah Bapak Ibu lihat di sini, pertama tentunya adalah salutation terhadap Chief Editor, maka kita bisa mengatakan Dear Chief Editor of, nama jurnalnya apa. Kemudian apabila Bapak Ibu memiliki penulis lebih dari satu, maka gunakan kata we, sedangkan kalau misalnya ditulis sendiri menggunakan kata I. Di sini misalnya kita menggunakan kata we untuk penulis yang lebih dari satu. Nah, kemudian kita um, mengatakan seperti yang tertera di dokumen ini, diikuti oleh judul artikel. Kemudian diikuti oleh for consideration by nama jurnal. Nah, kemudian yang biasanya kita cantumkan selanjutnya adalah kita menyatakan bahwa riset ini original, asli, belum pernah dipublikasikan dimanapun, ataupun sedang disubmit di jurnal tertentu, tidak. Karena dalam publikasi karya ilmiah, ketika kita submit ke satu jurnal, maka kita harus berproses di jurnal itu. Kita tidak boleh kemudian submit di beberapa jurnal karena itu sudah melanggar etika. Jadi berproses di satu jurnal, kemudian kita tunggu hasilnya bagaimana, dan ketika sudah ditolak, baru kita submit ke jurnal yang lainnya. Nah, oleh karena itu, statement seperti ini akan membuat chief editor percaya bahwa kita ini memang sedang tidak berproses di jurnal lainnya, sehingga kita memang murni ingin mengajukan submission ke jurnal yang kita tuju saat ini. Nah, kemudian yang selanjutnya, kita harus menentukan novelty apa yang kemudian kita tawarkan dari penelitian yang kita lakukan. Oleh karena itu, penting kenapa kita menyatakan novelty, karena sekali lagi, jika Bapak Ibu sudah tonton video saya sebelumnya, saya menyebutkan bahwa jurnal itu merupakan sebuah bisnis. Oleh karena itu, perlu ada kebaharuan-kebaharuan untuk memikat para pembaca mau membaca di artikel di jurnal tersebut. Oleh karena itu, kita harus memikirkan kebaruan apa yang kita tawarkan dari penelitian kita. Nah, jadi di sini, this paper proposes a novelty that talks about apa kebaruannya. Nah, kemudian kita juga harus memikirkan ilmu baru apa, insights baru apa yang kemudian kita tawarkan. Jadi hasil temuan yang menarik itu apa? Jangan keseluruhan hasil temuan kemudian kita sampaikan di sini, mungkin chief editor mungkin akan bosan membacanya. Jadi kita nyatakan saja temuan yang menarik itu apa, sehingga menjadi consideration atau pertimbangan si chief editor untuk mau menerima artikel kita dan mengirimkannya ke tahapan review. Jadi tentukan hasil temuan yang menarik. Kemudian
kita juga harus menyatakan bahwa discussion, implications-nya juga diarahkan ke bidang atau skop jurnal. Nah, misalnya kalau bidang jurnalnya adalah pendidikan bahasa Inggris, maka kita jelaskan bahwa diskusi dan implikasinya diarahkan ke pendidikan bahasa Inggris. Sekali lagi, karena kita ingin memikat para pembaca untuk mau membaca artikel kita. Kalau misalnya skupnya berbeda, maka sudah pasti artikel kita ditolak sebelum ada tahapan review. Di tahapan screening saja sudah ditolak. Oleh karena itu penting untuk membaca skop jurnal terlebih dahulu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mengikuti cara yang ada seperti di video ini. Kemudian yang selanjutnya kita harus mengatakan bahwa we have no conflicts of interest to disclose. Jadi tidak ada konflik di antara para penulis atau mungkin nanti tidak ada konflik terhadap data, penelitian, dan lain sebagainya. Jangan sampai kemudian nanti ketika artikel kita sudah mau diterbitkan, kemudian baru kita nambah-nambah penulis, itu tidak boleh. Atau misalnya penulis kemudian tidak menggugat misalnya urutan penulis siapa yang seharusnya jadi penulis pertama, kedua, dan selanjutnya, baru digugat setelah dinyatakan artikel itu akan diterbitkan. Itu tidak boleh. Makanya sejak awal harus sudah pasti siapa saja yang kemudian menjadi daftar penulis, ya, menjadi tim penulisnya, siapa yang penulis pertama, kedua siapa penulis korespondensi, dan lain sebagainya. Sehingga kita mengatakan we have no conflicts of interest to disclose. Kalau misalnya sampai ada permasalahan, bisa jadi artikel kita dipending atau bahkan dibatalkan untuk kemudian terbit di jurnal tersebut. Lalu yang selanjutnya, sebagai penulis korespondensi bisa mencantumkan alamat email yang ada di sana, dan yang terakhir adalah tentunya salam penutup yang diikuti oleh nama, posisinya di kampus itu dalam artian apakah profesor, kemudian associate profesor ini adalah lektor kepala, kemudian asisten profesor ini lektor, dan diikuti oleh afiliasi. Nah, posisi ini sangat penting karena misalnya kita memiliki posisi sebagai profesor, maka si chief editor ini akan melihat siapa sih ini. Nah, karena biasanya profesor akan memiliki banyak pengikut. Kalau misalnya kita akan dicek kemudian track record publikasi kita, org ID kita atau ORCID ya, akan dicek juga. Karena apabila misalnya nanti, oke, saya kirimkan orang ini ternyata adalah seorang profesor yang terkenal. Jadi bisa jadi akan lolos tahapan screening dan dikirimkan ke tahapan review. Dan ketika nanti artikelnya sudah publish, maka para pengikutnya, mahasiswanya, dan juga para ya orang-orang yang mengenal beliau tentunya akan berusaha membaca artikelnya. Nah, oleh karena itu jurnal tersebut tentunya namanya akan terangkat. Jadi posisi ini sangat penting untuk dicantumkan. Ya, dan juga jangan berkecil hati kalau Bapak Ibu posisinya masih asisten profesor. Saya dulu juga mencantumkan asisten profesor, namun ternyata artikel saya masih banyak kok diterima. Dan sekarang syukurnya sudah menjadi associate profesor, makin banyak lagi kemudian artikel saya yang diterima. Jadi posisi ini juga mungkin ya sedikit tidaknya menentukan kita bisa lolos screening atau tidak. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh cover letter yang saya kirimkan ke jurnal Turkish Online Journal and Distance Education. Artikel jurnal ini adalah jurnal yang ada di Turki, jurnal tidak berbayar, dan untuk bidang pendidikan dia masih Q2, namun SJR-nya sudah sangat tinggi, 0,5 sekian kalau tidak salah. Artikel saya sudah diterima di jurnal ini dengan minor revision. Namun prosesnya hampir sekitar 1 tahunan, di mana bulan eh, Oktober tahun 2024 ini akan diterbitkan. Nah, di sini bisa Bapak Ibu lihat salutation yang saya tulis, kemudian judul yang kemudian saya tulis sesuai dengan format yang ada di atas. Lalu saya juga menyatakan konfirmasi bahwa ini merupakan yang penelitian yang orisinal,
Yang selanjutnya kemudian saya menyatakan novelty-nya apa. Di sini novelty-nya yang atau kebaruan yang saya tawarkan adalah calon guru bahasa Inggris ternyata yang tanpa memiliki pengalaman pengalaman mengajar ya, kemudian memiliki persepsi yang bagus terhadap IDLE atau Informal Digital Learning of English, dan juga mereka menyatakan atau menggambarkan atau mendeskripsikan ide-ide implementasi Informal Digital Learning of English untuk pengajaran mereka di masa depan nantinya. Nah, ini karena sejauh ini menurut penelusuran kajian pustaka saya, calon guru bahasa Inggris itu belum ada yang menyampaikan ide-ide pengajaran dengan memanfaatkan informal learning. Jadi disinilah yang saya tawarkan kebaruan. Kemudian saya juga menyatakan bahwa discussion dan implications-nya directed to English education and teacher education program which are appropriate with the scope of TOEFL journal. Jadi kita harus baca juga, karena TOEFL ini adalah Turkish Online Journal and Distance Education, berarti online learning dan learning with technology itu masuk dalam skop mereka. Sehingga di sini artikel saya kemudian lolos tahapan screening dan kemudian dikirimkan ke tahapan review dan akhirnya diterima dengan minor revisions. Nah, kemudian inilah akhir dari cover letter yang saya tulis. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan belajar mengenai menulis title page. Title page ini juga salah satu dokumen yang dibutuhkan pada saat kita submit artikel ke sebuah jurnal. Title page ini biasanya berisikan judul artikel kita, kemudian informasi penulis juga disebutkan di sini. Berbeda dengan cover letter, di sana tidak kita cantumkan nama-nama penulis, tapi di title page baru kita cantumkan nama penulis. Karena biasanya di manuskrip, di artikel kita tidak mencantumkan nama penulis dan informasi penulis, tidak ada di sana. Karena proses review yang terjadi adalah blind review, yang artinya tidak boleh ada nama-nama penulis di sana, bahkan apabila kita mensitasi tulisan kita sebelumnya di artikel tersebut, maka di citasi tersebut tidak boleh ada nama kita. Kita harus ganti dengan author, dan di referensinya pun kita harus ganti semua dengan author. Ya, kadang tidak ada judul, tidak ada jurnal mana diterbitkan, jadi author gitu saja. Nah, di sini untuk title page ada judul artikel, kemudian nama penulis yang diikuti dengan afiliasi, org ID kalau misalnya dibutuhkan, juga emailnya, lalu email corresponding author, dan juga kadang diminta abstraknya apa. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah short bio atau short biography dari para penulis. Bapak Ibu mungkin perlu memikirkan short bio yang kemudian menjual. Menunjukkan diri siapa Bapak Ibu sekalian. Apakah sudah banyak mempublikasikan artikel atau tidak? Ini menjadi pertimbangan bagi chief editor untuk melihat nanti siapa Bapak Ibu sekalian. Siapa tahu memiliki banyak pengikut nantinya, maka sudah barang pasti menjadi pertimbangan bagi mereka. Atau mungkin penulis yang lainnya ini siapa? Nah, ini juga bisa menjadi pertimbangan. Lalu yang selanjutnya ada declaration di sana. Misalnya declaration terhadap funding, apakah penelitian yang Bapak Ibu lakukan ini menerima funding atau tidak. Kemudian ada conflict of interest, seperti yang saya sebutkan di cover letter tadi. Kemudian di data availability, apakah Bapak Ibu datanya bisa dicari di mana? Apakah menggunakan pihak ketiga, platform di mana data tersebut bisa di-download? Misalnya saya menggunakan Mendeley Reference atau Mendeley Data. Di Mendeley Data ini saya biasanya submit data-data saya ada di sana, dan saya akan mendapatkan DOI, dan DOI ini nanti bisa ditelusuri. Jadi mereka yang ingin mendownload data saya bisa pergi ke DOI tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada authors contributions, karena kadang terjadi konflik di mana kita memasukkan nama penulis kedua, penulis pertama, penulis ketiga, ya. Jadi harus sesuai dengan kontribusinya. Jadi terlihat jelas kontribusinya apa.
Kalau misalnya yang hanya membimbing penulisan saja, seharusnya menjadi em, apa namanya penulis yang paling akhir. Biasanya ini yang sering terjadi, hanya membimbing, dan karena beliau adalah supervisor, maka eh, diurutkan sebagai penulis kedua. Nah, nanti terlihat jelas kalau misalnya kita menyatakan author contributions-nya apa, jadi jelas penulis kedua, kenapa dia penulis kedua, tiga, dan selanjutnya. Lalu yang selanjutnya adalah ethics atau research ethics. Apakah kita sudah mengajukan IRB dan lain sebagainya atau belum? Atau apakah kita sudah mengajukan izin ke komite etika penelitian atau belum? Nah, ini dinyatakan di title page. Berikut adalah contoh title page yang kemudian saya kirimkan ke sebuah jurnal. Di sini um, Bapak Ibu bisa lihat ya penulis-penulisnya, kemudian diikuti dengan org ID-nya, lalu afiliasinya, dan juga corresponding author. Di sini saya tidak menuliskan abstrak karena kebetulan title page yang di jurnal yang saya tuju tidak mensyaratkan abstrak. Lalu saya menulis short biography dari setiap penulis seperti yang saya sampaikan di video apa namanya di penjelasan sebelumnya, short bio itu harus bagaimana. Nah, di sini saya menyatakan bahwa declarations yang pertama fundingsnya apa, apakah menerima specific grant atau tidak. Kemudian conflict of interest-nya, apakah terjadi konflik, ada permasalahan atau tidak. Kemudian availability of data materialnya, ini saya nyatakan bahwa datanya ada di Mendeley Data Repository dengan DOI sebagai berikut. Nah, untuk beberapa publisher besar, mereka mungkin membutuhkan availability of data and material. Untuk beberapa jurnal mungkin tidak perlu ini karena Bapak Ibu tinggal submit data-data mereka ke OJS. Misalnya Elsevier akan membutuhkan title page yang berisikan availability of data material seperti ini. Namun Elsevier memiliki template-nya, jadi Bapak Ibu bisa mengikuti. Bapak Ibu mungkin tidak perlu menuliskan availability sedetail seperti yang saya tulis ini. Cukup katakan bahwa data tersebut adanya di Mendeley Data Repository dengan DOI sebagai berikut. Itu saja sudah cukup untuk di title page-nya. Kemudian ini adalah author contributions yang saya katakan, nama siapa, emailnya, kemudian kontribusinya apa. Sehingga dari sini terlihat jelas kenapa kemudian penulis kedua ini diposisikan sebagai penulis kedua, karena kontribusinya jauh lebih banyak dibandingkan dengan penulis ketiga. Ya. Lalu yang terakhir adalah research ethics, penjelasan mengenai etika riset yang sudah kita lakukan. Nah, demikian Bapak Ibu contoh dari title page yang kemudian bisa Bapak Ibu pergunakan. Kalau Bapak Ibu mungkin kebingungan mencari template, sebenarnya bisa download di Google, ada banyak title page dan juga cover letter yang ada. Juga Bapak Ibu mungkin bisa menggunakan AI untuk membuat apa namanya ya, untuk membuat cover letter dan title page. Namun saya sarankan tidak mengcopy paste dari AI tersebut karena siapa tahu nanti Bapak Ibu dicek Turnitin dan penggunaan AI-nya dan ketemu ternyata Bapak Ibu menggunakan AI. Jadi saran saya tidak mempergunakan atau mengcopy paste dari ChatGPT. Jadi gunakan ChatGPT hanya untuk memberikan contoh sehingga memberikan gambaran kepada Bapak Ibu sekalian. Dan demikian penjelasan dari saya Bapak Ibu, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian.